Inilah negara-negara dengan netizen paling kejam di dunia. Di urutan yang ketiga, netizen Indonesia. Indonesia terkenal sebagai penghasil netizen paling kejam dan tidak sopan di dunia. Bahkan negara kita ini disebut sebagai netizen paling tidak sopan sebenua Asia. Satu, netizen Indonesia itu tuh kebanyakan termakan hoax, suka clickbait, terus minim literasi, tuh malas membaca, terus dan malas menonton sebuah konten sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke deh, seperti biasanya Iki akan ngereaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Iki, dan di video kali ini Iki akan ngereaction ya. Ini bukan Ikinya ngomong, tapi ini Microsoft ya. Netizen Indonesia paling tidak sopan di ASEAN, dan bahkan netizen Indonesia ini paling tidak sopan di dunia nomor 3. Bayangkan loh ya, tahu sendiri ya kan, netizen Indonesia tuh sebelum menonton sampai akhir udah mengomentari, udah mengecam kayak gitu ya ya, dan belum tahu juga maksud yang orang-orang yang bervideo itu kayak gitu seperti apa tujuannya dan seperti itu. Dan contohnya seperti Iki yang itu hari tentang rempang. Dan mungkin salah Iki juga sih, karena Ikinya gak memperjelaskan di dalam video itu kayak gitu ya. Karena ya keteledoran Iki juga, minta maaf dari itu ya. Udah diperbincangkan, Ikinya salah juga karena menurut aku itu ya, masalah pandangan itu hari, Ikinya itu biar gak terjadi seperti itu kayak gitu loh. Biar pemerintah itu sadar bahwa asalnya kita itu warga biasa-biasa aja, warga miskin udah susah malah ditambah susah. Ikinya gak mau terjadi seperti saudara-saudara kita di Rempang, seperti kejadian yang itu hari kayak gitu. Tapi ya Indonesia tahu sendiri ya kan, tidak menyaring dulu seperti apa kalau tujuannya maksud video ini. Kalau Mas Iki bilang orang yang lebih pandai ataupun yang lebih cerdas menurut Iki ya, pasti akan tahu tujuan Ikinya itu membela Rempang itu seperti apa, biar tak terjadi seperti itu. Oke deh, gak usah berbasa-basi, kita langsung saja ke videonya. Apa benda? Komen di bawah. Jom kita simak dulu videonya seperti apa Jom. Inilah negara-negara dengan netizen paling kejam di dunia. Di urutan yang ketiga, netizen Indonesia. Indonesia terkenal sebagai penghasil netizen paling kejam dan tidak sopan di dunia. Bahkan negara kita ini disebut sebagai netizen paling tidak sopan sebenua Asia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki 5 faktor yang mempengaruhi buruknya indeks dalam bersosial media. 5 faktor tersebut adalah hoax, scam, penipuan, ujaran kebencian, serta diskriminasi. Di urutan yang kedua, netizen Rusia. Rusia menjadi netizen paling tidak sopan peringkat pertama di benua Eropa. Dan di urutan yang pertama adalah netizen Afrika Selatan. Peringkat pertama dengan netizen terkejam diduduki Afrika Selatan. Selain kejam, negara ini juga menjadi peringkat pertama dengan netizen paling tidak sopan di benua Afrika. Apa ya, masyarakat Indonesia yang terkenal dengan keramah tamahannya, tapi disebut netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Berdasarkan pengamatan pribadi aku ya, mengapa netizen Indonesia disebut sebagai tertoksik di Asia Tenggara? Ini ya alasannya. Satu, netizen Indonesia itu tuh kebanyakan termakan hoax, suka clickbait, terus minim literasi, tuh malas membaca, terus dan malas menonton sebuah konten sampai akhir. Jadi dia tidak menonton sampai akhir, dia meresapi dulu maksudnya tapi langsung berkomentar. Kedua, netizen Indonesia suka sekali membawa sara untuk mengomentari suatu hal. Semuanya itu dikaitkan dengan sara, terutama yang berhubungan dengan tentang agama. Padahal sebenarnya agama itu adalah privasi ya. Jadi ya kalau menurut aku tidak usahlah kita masuk ke dalam sebuah privasi dan kepercayaan masing-masing. Ketiga, netizen Indonesia itu suka spam atau membeo kan. Jadi kalau satu berkomentar negatif langsung semuanya tuh ikut saling menyerang kayak gitu kan. Ikut-ikutan, komennya tuh sama semuanya.
Keempat, netizen Indonesia tuh suka sekali menyerang pribadi dari seseorang dengan kata-kata yang kasar dan kurang pantas. Contoh ya, ada sebuah konten tentang masakan seumpama ya, tapi nanti tuh yang dikomentari bukan resep masakannya atau gimana rasa-rasa kira masakannya, tapi nanti yang dikomentari fisik orang yang memasak. Semua fisik orang yang memasak hitam, yang dikomentari, ih hitam masakan gak enak atau apa, kayak gitu kan, itu apa ya, sangat-sangat tidak sopan gitu loh. Yang kelima, mungkin kebiasaan bergosip masyarakat Indonesia ya kebawa sampai dia bermedia sosial. Walaupun kita sebagai masyarakat Indonesia kebanyakan itu ramah tamah ya ke orang lain, tapi kalau di belakang atau kita kan sering gitu kan bergosip di tetangga atau bergosip di teman-teman, jadilah kebawa kalau komen itu tuh jari-jarinya tidak difikirkan. Saran aku sih sebaiknya kalau semama kita berkomentar tentang suatu konten ya kita harus menyesuaikan itu tuh apa sih yang sedang dibahas, itu tuh kontennya tentang apa sih, jangan komennya tuh di luar konteks konten itu. Juga kalau berkomentar itu tuh hindarilah sebisa mungkin yang menyerang pribadi seseorang, terus membawa-bawa sara, dan juga jangan melakukan pembulian cyber kayak gitu. Aku sebagai salah satu netizen Indonesia juga ingin ini nih memperbaiki nama netizen Indonesia supaya di luar sana kita tuh terkenal ya memang santun, sama seperti memang stigma masyarakatnya santun gitu loh dan ramah. Jadi apa yang aku lakukan ya berhati-hati dalam berkomentar. Kenapa netizen Indonesia menempati urutan pertama netizen paling tidak sopan di dunia maya? Ini yang bilang Microsoft ya pada surveinya tahun 2020, bukan saya. Padahal kan kalau ketemu nggak begitu ya. Orang Indonesia itu sopan-sopan, baik-baik, ramah-ramah, dan santun-santun. Tapi kalau sudah pegang smartphone, kok jadi 180 derajat bedanya? Apakah mungkin ini hanya topeng saja karena ada tekanan dan keterpaksaan kita menjadi sopan, tetapi memendam rasa amarah, iri, dengki, dan emosi negatif lainnya? Islam memandang hal ini sebagai ghibah, dan ghibah itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Membicarakan keburukan atau aib orang lain itu bagai memakan bangkai saudaranya sendiri. Kalau tidak suka, sebaiknya langsung sampaikan saja secara tatap muka. Jangan beraninya hanya di belakang atau dengan nama samaran saja. Kalau beraninya hanya komentar tanpa menunjukkan muka, itu munafik namanya. Nah, Re, tahu sendiri kan, Re, seperti itu bukan Ikinya yang bilang, tapi saudara-saudara sahabat-sahabat Ikinya yang tahu sendiri ya tentang ya netizen Indonesia ya, Re. Ya ini bukan memperjelekkan tapi ingin memperbaiki diri bahwasannya kita tuh santun, ramah, tamah kayak gitu ya, Re. Ya. Jadi kita tuh jangan jangan toksik dan jangan asal komentar gitu ya. Lihatlah hangatilah ini gimana, ini menurut ini gimana videonya, oh ini gini, oh gini gitu. Jangan kalian tuh ambil kesimpulan yang jelek sedikit aja langsung ke belakang kayak gitu ya, Rea. Aduh, kalau kayak gini kan malu sendiri. Ya. Nomor 3 di dunia paling kejam tadi kata abang yang pertama, paling kejam, dan nomor 1 di Asia. Aduh, ya Allah, malu ya, Rea, seperti kita orang Indonesia. Karena orang Indonesia tahu sendiri ya kita ramah tamah ya, Re. Tapi kata abang yang di belakang ini kok 180 derajat terbalik kayak gitu ya, Re, saat kita memegang smartphone kayak gitu. Jadi buat kalian netizen Indonesia ini ya, pahami dulu isi konten itu. Kalau kalian nggak paham, mungkin ada yang lebih paham gitu, tanyalah sama teman-teman kalian ini tentang kontennya ini tentang apa, kok bisa gini gitu. Tapi kalau orang yang paham akan ngerti, oh ini adalah sebuah cerminan supaya kebelakangnya nggak akan seperti ini kayak gitu, Re ya. Oke, Re, mungkin ada apa-apa masalah kalian boleh komen di bawah. Janji kalian jangan begaduh, oke? Yang suka begaduh tak payah layan, Re. Itu memang orang yang cari begaduh. Oke, Re, Ikinya pamit sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Re.